I wanna remember that you're with me. Everybody dance, everybody shake, everybody move, everybody sing. A two, a one, two, three. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. When I grow up, gonna be bigger than today. Gonna be taller, braver, stronger. When I grow up, I wanna always go your way. I wanna remember that you're with me. Everybody dance, everybody shake, everybody move, everybody sing. A two, a one, two, three. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Everybody dance, everybody shake, everybody move, everybody sing. A two, a one, two, three, four. Every day's a new day. There's no doubt about it. I've got a smile on my face. Come on, let's get ready. I will not be silent. I've got a reason to praise. 'Cause today is a new day. Take a little time praising God. 'Cause today is a new day. Give him everything. Oh, you got. Every day's a new day. There's no doubt about it. I've got a smile on my face. Come on, let's get ready. I will not be silent. I've got a reason to praise. 'Cause today is a new day. Take a little time praising God. 'Cause today is a new day. Give him everything. Oh, you've got. 'Cause today is a new day. Take a little time praising God. 'Cause today is a new day. Give him everything. Oh, you've got. Jump, 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 jump up high. Jump, jump, jump. See if you can touch the sky. Dance, 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 dance around. Dance, dance, dance. Wiggle, wiggle all around. Shout, 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 shout out loud. Shout, shout, shout. Make some noise and shout it out. Jump, 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 jump up high. Give him absolutely everything you got. 'Cause today is a new day.
Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi ya. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, dan jalan-jalan. Ikuti instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo Yan Kids, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti sehat semua ya, puji Tuhan. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk ibadah pada pagi hari ini? Pastikan semuanya sudah mandi, gosok gigi, ya, berpakaian yang rapi. Juga semuanya sudah dalam posisi duduk manis ya saat ini. Dan Miss Dewi akan selalu mengingatkan kalian bahwa sekalipun kalian beribadah secara online, namun tetap ya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ya, oleh sebab itu ya mari selama kita beribadah kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita ya. Melalui apapun yang kita lakukan. Ya adik-adik ya. Kalau begitu yuk kita berdoa ya sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala semuanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan kami berdoa menyerahkan ibadah kami yang akan segera kami mulai pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta Roh Kudus memimpin dan menolong setiap kami untuk kami bisa mengikuti ibadah kami ini dengan baik, bisa fokus, konsentrasi, bisa mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai dalam tuntunan pimpinan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Clap your hands. One, two, three. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. One more time. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want
menyanyikan satu lagu lagi, kita mau menyembah Tuhan bareng-bareng. Kita mau bilang, Tuhan, Engkaulah hidup kami. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, say it again. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Say Jesus at the center. Jesus at the center of my life. Jesus, Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. 'Cause nothing in this world will do. Whoa, 'cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. One more time. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Whoa, 'cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Adik-adik, mari kita berdoa. Yes Lord, Engkau adalah pusat hidup kami Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami dapat duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia Tuhan, karena kami tahu Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Thank you Lord, in the name of Jesus we pray. Amen. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Josephine di EN Kids hari ini. Siapa yang tetap masih semangat beribadah tiap minggu? Oke, semoga ini kalian tetap
Semangat terus ya tiap minggu untuk beribadah supaya kita terus disegarkan oleh firman Tuhan. Yuk, sekarang hari ini kita mau belajar. Miss Josephine kasih tema hari ini, When I am weak, then I am strong. Maksudnya apa ini ya? Sebelumnya kita mau baca dulu ya di ayat firman Tuhan. Ini ceritanya tentang ketika Musa diutus Tuhan ke Mesir ya. Ayo kita baca dulu. Kalian buka Alkitabnya di rumah. Atau kalau yang lagi biasanya pakai gadget ya untuk baca firman Tuhan, yuk kita buka di HP kalian masing-masing di Keluaran 4 ayat 10. Mulai dari Keluaran 4 ayat 10. Oke, semuanya sudah ketemu? Oke, Miss bacain ya. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. 4 ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa, Musa, aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang, aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Oke. Kira-kira di sini adik-adik bisa belajar apa lewat firman Tuhan yang sudah kita baca ini? Banyak yang kita bisa pelajarin ya. Nah, pada waktu itu Musa ini disuruh Tuhan
untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dimana kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar, ya. Orang-orangnya itu banyak sekali ya, ribuan orang. Bayangkan ini Musa ditunjuk sama Tuhan, dia ini nggak pandai ngomong, nggak pinter ngomong, dia ini takut-takut gitu ya kalau mau ngomong. Terus sama Tuhan ditunjuk untuk memimpin, bayangin jadi leader. Nanti kalau dia kan pasti pikir, nanti kalau bangsa Israel enggak dengerin aku gimana? Nanti kalau mereka memberontak gimana? Enggak mau dengerin. Mereka seenaknya sendiri gimana? Aku kan juga malu. Aku mesti gimana, gini gitu. Nah, sering enggak adik-adik misalnya nih ditunjuk sama guru. Terus kalian tiba-tiba keringet dingin. Terus kalian gugup kayak gitu ya. Pasti sering ya. Misalnya, oh mau presentasi ini. Besok lusa gitu mau presentasi. Wah, kalian sudah bingung ya. Nah, sama kayak Musa gini ya. Dia ini merasa aku enggak pandai ngomong Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, aku ini yang menciptakan kamu, ya kan? Aku yang membuat lidah manusia. Siapakah yang membuat lidah manusia? Kata Tuhan ya di 4 ayat 11 ya. Siapa yang buat bisu sama tuli? Siapa yang membuat orang tuh bisa melihat atau buta? Nah, siapa? Tuhan ya yang membuat semuanya itu ya. Jadi kalau Tuhan sudah suruh kita, apa tugasnya kita? Ya kita cuma bisa taat aja ya. Toh yang nyiptakan kita Tuhan. Yang bikin kita pinter ngomong nantinya Tuhan juga. Ya, jadi kita cuma bisa taat aja. Kita cuma bisa, yes Tuhan oke, terserah kamu, aku mau. Jadikan aku alatmu, ya. Tuhan mau kita itu cuma nurut tok, ya. Cuma taat aja, ya. Jadi adik-adik kalau ditunjuk sama guru di sekolah, memang pasti pertama kali sesuatu yang pertama kali ya, yang at the first time yang kita lakukan apapun, kita pasti nervous ya, kita pasti gugup. Tapi itu juga buat pengalaman buat kita ya, supaya kita itu boleh belajar sesuatu hal yang baru ya. Ingat bahwa Tuhan itu pasti memampukan setiap kita ya. Kita mau belajar apa di pembacaan firman Tuhan hari ini? Bahwa Tuhan itu mengizinkan ya setiap manusia itu memiliki kelebihan. Kalian punya talenta masing-masing ya. Ada yang pinter, misalnya pinter main piano, ada yang pinter olahraga seperti basket lah atau apapun ya, badminton lah atau apa-apa. Atau ada yang pinter dalam kalau belajar itu telaten gitu ya. Pinter belajar, telaten, matematika pinter, semua pelajaran pinter. Nah, kita dikasih talenta masing-masing ya sama Tuhan ya. Ada yang pinter di pelajaran tapi enggak pinter ngomong sama teman, di depan kelas juga enggak pinter ngomong kayak gitu ya. Nah, kita diberikan sama talenta sama Tuhan, ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Ada yang seperti perumpamaan yang dikasih talenta 1 dan 5 itu ya. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2 sampai 5 gitu ya. Nah, apa kita mau dipakai sama Tuhan meskipun kita ini cuma punya talenta cuma 1 ya. Tapi kita mau belajar nurut sama Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan. Yes Tuhan, aku mau. Pakai aku. Aku mau jadi alatmu untuk memuliakan Engkau. Ya. Jadi di balik kelemahan kita, kekurangan kita, kita mau belajar ya untuk mau dipakai sama Tuhan ya. Nah, terus juga dengan memiliki kelemahan itu kita jadi sadar diri ya bahwa kita ini enggak bisa menjadi sombong di hadapan Tuhan ya. Jadi kita ini juga di hadapan manusia kita enggak bisa menyombongkan diri bahwa ini loh aku bisa ini, aku bisa itu.
Tapi dengan kekurangan yang kita miliki, kita bisa belajar bahwa aku ini tidak mampu, aku ini lemah, tanpa Tuhan aku ini tidak bisa. Ya, seperti yang kita lihat bahwa Musa itu bisa sampai membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Meskipun dibantu sama Harun ya sebagai juru bicaranya. Tapi semua kuasa itu diberikan sama Tuhan lewat Musa. Ya. Jadi kalau kita itu mau belajar dipakai sama Tuhan, kita cuma nurut aja. Nanti Tuhan yang sediakan semua perlengkapannya, semua Tuhan yang persiapkan apapun yang kita tidak bisa, Tuhan pasti sediakan, ya, kayak gitu. Nah, kita juga belajar apa? Bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa kok tanpa Tuhan, ya. Kita semua perlu Tuhan. Justru pada waktu kita mengaku pada Tuhan bahwa kita itu lemah, maka Tuhan itu akan menyatakan kuasanya, ya. Nah, Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Disitulah bahwa orang-orang di sekeliling kita itu akan melihat, loh kamu ini loh, biasanya lah nggak bisa apa-apa, kok sekarang jadi luar biasa gini. Nah, pada saat itulah orang-orang akan melihat bahwa kehebatan kita itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Tuhan ya. Di situ kita bisa sharing tentang Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha kuasa. Oh iya, memang aku ini tidak pinter, tapi Tuhan yang ngasih aku ini kemampuan untuk aku ini bisa ngomong. Untuk kemampuan atau apa yang kalian sebelumnya ini nggak bisa, tapi ternyata kalian setelah kalian mengasah dan kalian disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, kalian mampu untuk melakukan itu. Nah, di situ kalian bisa memuliakan nama Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah kasih ke kalian ya. Nah, kita juga ingat Paulus ya di firman-Nya di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kita baca semua ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, itu loh, Paulus ngomong ya, kalau Tuhan itu bilang ke dia, cukup kasih karunia aku tuh buat kamu. Karena pada saat itu Paulus itu mendapat tekanan yang begitu luar biasa ya. Dia itu banyak mengalami musibah dalam kehidupannya pada waktu dia itu mengabarkan Injil kemana-mana ya. Dia itu sempat dipenjara, dia dianiaya, dia dibuang ke pulau. Kemudian dia itu mengalami banyak sekali siksaan ya. Dan sempat mau dibunuh itu beberapa kali ya. Nah, jadi kita mau belajar dari Paulus ya, kehidupannya Paulus ini, bahwa di tengah-tengah penderitaannya itu dia itu pasti juga terkadang ngerengek ya sama Tuhan. Ini kenapa Tuhan? Atau Tuhan kok kamu ini kok kasih cobaan aku terus menerus? Angkatan ini semua. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karunia aku buat kamu ya. Justru di dalam kelemahanmu itu kuasaku jadi sempurna, kata Tuhan ya. Jadi saat kita lemah, kita itu menyerah sama Tuhan ya. Ingat kalau peribahasa yang dimana kita itu waktu kita itu angkat tangan ya, Tuhan itu turun tangan ya. Waktu kita itu menyerah, Tuhan aku give up Tuhan, aku sudah gak sanggup dengan kekuatanku sendiri. Aku minta pertolonganmu, Engkau yang tolong Tuhan. Waktu kita give up, Tuhan itu yang turun tangan buat kita, menolong kita. Dia karena dia mau menunjukkan, ini loh kuasaku. Kamu itu enggak bisa pakai kekuatanmu sendiri, itu enggak bisa. Kamu itu butuh aku. Nah, di saat itu kita baru bisa sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Karena kita itu tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri, kita melakukan A, B, C, tapi ternyata kok hasilnya sama aja. Ternyata Tuhan mau menunjukkan kuasanya buat dalam hidup kita ya.
bahwa kita itu tidak mampu tanpa Tuhan ya, supaya kita ini tidak menjadi apa? Pribadi yang sombong. Oh aku bisa kok ini, tanpa Tuhan aku bisa kok. Nah Tuhan gak mau itu ya. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu bergantung sama Tuhan ya. Nah adik-adik, yuk kita belajar untuk setiap hari itu bergantung sama Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Tugasnya kita hanya apa? Hanya nurut aja ya. Hanya nurut sama Tuhan. Tuhan mau apa ke kita, kita lakukan ya. Seperti Petrus ya, ingat ya. Petrus itu enggak pinter ngomong juga. Tapi pada waktu kuasa Tuhan turun, dia bisa apa? Ngomong di hadapan ribuan orang dan 3.000 orang bertobat ya. Kita tahu ya ayat firman di situ ya, bahwa sampai orang-orang itu juga heran, kok ini muridnya Tuhan yang biasanya nggak pinter kok bisa hebat kayak gini ya kalau ngomong ya. Wah sangat diurapi luar biasa. Nah itu kita juga mau belajar dari kisah Petrus, di mana Tuhan mau pakai Petrus. Begitu juga Tuhan mau pakai kita ya sebagai anak-anaknya untuk kemuliaan namanya. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau berikan buat hari ini Tuhan. Biarlah adik-adik di sini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa taat kepada Engkau, apa yang Engkau kehendaki atas kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan, kami mau dipakai, biar kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati Tuhan. Kami tidak sombong dengan kekuatan yang kami miliki, dengan kepandaian yang kami miliki, dengan materi yang kami miliki Tuhan. Tapi biarlah Engkau mau pakai semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu boleh dipermuliakan dan kami juga boleh menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita bertemu lagi di hari Minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.